Ketemu lagi di mana di YouTube. Nah, ya. Selamat siang. Ayo yang pada nonton Immanuel Kids, kita buat ikrar dulu ya. Kita buat ikrar dulu, yuk. Immanuel Kids, apa ikrarmu? Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Yes, 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 yes. Semuanya cinta Tuhan Yesus. Yuk, sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Nyanyi Glory. Pasti bisa semuanya ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yuk. Semuanya kita bernyanyi. Yang di rumah yuk. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari dan nyanyi, mari serukan, hei serukan, hei bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hei bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Ore, tepuk tangan semuanya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik senang ya semuanya. Kita menyanyikan lagi, kita menyanyikan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh apa? Iya, sekali lagi ya. Aku senang jadi anak. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan apa? Bohong, iya. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Siapa di sini yang suka berbohong? Nah, Tuhan Yesus tidak suka ya. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Nggak boleh ya, kamu berbohong nggak boleh ya. Nggak boleh, janji loh sama Tuhan. Ya, janji sama Tuhan ya. Sekarang kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan lagi ya. Kita mau berdoa. Kita nyanyikan angkat 1 pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku ya. Karena ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yuk kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran kepada firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan membawakan sabda-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh hidup di dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi terang-terang dunia semuanya. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Yang ada di rumah luar biasa ya. Nah, sebelum kita berkenalan, ada teman baru Kak Joy ya. Teman baru Kak Joy lucu loh. Nah, sebelum itu kakak mau menyediakan sebuah permainan ya. Sebuah permainan buat adik-adik supaya seru ya. Walaupun di rumah tapi tidak merasa kesepian. Aduh, pengen sekolah minggu nggak ada permainan. Tapi Kak Joy pengen memberi sebuah permainan ya, permainan buat kalian. Nah, kita lihat permainannya apa. Nah, Kak Joy ada tisu ya, ada tisu. Nah, Kak Joy punya ada apa namanya, mangkuk ya. Nah, mangkuk. Nah, sebelum Kak Joy menyampaikan firman Tuhan, nah ini mangkuk. Nah, Kak Joy mau
tutup dulu ya, jadi semuanya nggak bisa ngelihat. Contohnya seperti ini. Ini ada tisu. Nanti tisu Kak Joy taruh di sini, ya. Kak Joy taruh ke sini. Nah, jadi ini tisu Kak Joy taruh di mangkuk. Nanti adik-adik lihat ya, mana mangkuk mana yang ada tisunya. Contohnya seperti ini. Ya, Kak Joy tutup dulu. Nah, tutupin sama, nah tutup ya. Nah, ditutup. Nah, ini Kak Joy taruh. Nah, sekarang dibuka. Nah, kira-kira ini taruh di mana? Nah, ini kira-kira di mana tisunya? Ayo, adik-adik mau tahu nggak? Ini ada yang nomor 1, mangkok nomor 2, mangkok nomor 3. Kira-kira di mana tisunya? Nah, kita lihat. Chelsea pilih yang mana? Cheryl pilih yang mana? Ya, kita lihat. Manakah yang benar, Chelsea atau Cheryl? Kita lihat dulu ini ya. Tara, kosong. Berarti yang sini atau sebelah sini. Kita lihat. Tara, kosong. Berikutnya siapa yang menang? Berarti Tara. Siapa yang menang? Cheryl. Wah, luar biasa, adik-adik di rumah juga bisa lihat. Sekarang tutup lagi A. Tutup lagi A. Mau kira-kira sebelah mana? Tutup lagi A. Jangan sampai dilihat ya. Tutup lagi A. Nah, Cheryl, Chelsea mana? Mau lihat mana? Pilih mana? Pilih. Chelsea mana? Mana? Ini, oke, sama. Kita lihat. Tara, kosong. Tara, kosong. Tara, kosong. Siapa yang bohong? Oh, Kak Joy bohong. Tak taunya ya. Oke, sekarang kita mau cerita. Seneng gak kalau Kak Joy bohong? Enggak ya, enggak seneng ya. Nah, kita mau ngambil judul tema hari ini tentang kejujuran dengan kebohongan. Lebih baik jujur atau lebih baik bohong? Ya, tapi sebelum itu kakak mau memperkenalkan teman baru Kak Joy. Mau kenalan gak dengan ini? Mereka mau ya? Iya mau. Oh gitu. Nah, mau kenalan gak dengan ini? Oke, saya kenalkan ya. Halo. Halo. Nama saya Tony. Apa kabar? Semuanya sukacita, amin. Wah, luar biasa. Nah, sekarang Kak Joy ingin membahas tentang orang yang bohong. Nah, Kak Joy gimana sih yang bohong itu maksudnya apa sih? Bohong itu pengertiannya apa sih? Nah sekarang Kak Joy ingin bercerita tentang bohong. Artinya apa? Ya, bohong itu artinya sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya, contohnya bohong itu situasi yang tidak sebenarnya. Contohnya kita itu sama teman kita, ya, berkata seperti ini. Nah, contohnya nyontek di kelas pernah enggak? Nah, itu berbohong gitu Tony. Jadi nyontek di kelas nggak boleh, atau mengutarakan tidak sebenarnya, tidak sebetul-betulnya, itu dikatakan bohong. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau bohong itu nggak boleh ya, itu dosa. Mau tahu nggak ceritanya di Alkitab bohong itu bisa mengakibatkan kematian? Wah, ngeri tahu. Ih, ngeri. Aku nggak mau mati. Ih, teman-teman mau mati nggak? Mau nggak mati? Enggak kan? Cheryl juga nggak mau. Halo Cheryl. Ya, jadi seperti itu Tony. Nah,
Kita baca Alkitab dulu yuk. Baca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 11. Nanti Kak Yuli membacanya. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Ya, kita sudah mendengarkan tentang cerita Ananias dan Safira yang berbohong. Kadang kalau Ananias yang Safira itu memangnya bohongnya tentang apa sih? Kok bisa? Teman-teman mau tahu nggak ceritanya bahwa Ananias dan Safira itu bohongnya tentang apa? Mau nggak? Kalau mau kita dengarkan yuk dari Kak Joy tentang cerita Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, Tony pingin tahu ceritanya tentang Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, Ananias itu adalah jemaat mula-mula. Nah, minggu kemarin cerita, Kak Yulit bercerita tentang jemaat mula-mula yang suka berbagi. Ya, adik-adik kemarin siapa yang sudah berbagi? Emang ada yang berbagi Kak Joy? Siapa aja sih? Pingin tahu namanya siapa? Yang berbagi itu siapa? Ada yang namanya Onel. Ih, Onel. Terima kasih Onel. Engkau sudah berbagi. Terus siapa lagi Kak Joy? Ada yang berbagi namanya Ruben. Oh, Ruben. Ruben yang ganteng itu ya? Yang lucu ya? Oh, terima kasih Ruben sudah berbagi. Senang sekali ya. Terus
Nah, siapa lagi ya? Gerald. Wah, sama Dava. Ya, Gerald dan Dava. Terima kasih Gerald. Terima kasih Dava. Sudah memberkati. Siapa lagi ya? Nah, satu lagi siapa? Yudit. Wah, Yudit juga sudah berbagi, masih kecil juga sudah berbagi. Wah, terima kasih Yudit. Engkau sudah berbagi. Tony senang sekali dengarnya. Tony senang sekali berbagi. Seperti Yudit. Karena berbagi untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik. Nah, jadi buat Yordan juga sampai lupa, Yordan juga terakhir berbagi. Oh, Yordan berbagi apa Kak? Berbagi mobil-mobilan. Apa ya namanya ya? Hot Wheel. Oh, Hot Wheel. Buat aku mana? Tony mau Yordan Hot Wheel-nya. Wah, senangnya. Tony, jadi Tony itu harus punya teman-teman yang luar biasa, mau berbagi. Nah, kita lihat ya. Nah, waktu mereka itu berbagi, mereka itu Petrus itu berkhotbah sampai 3.000 orang diselamatkan. Wow, luar biasa. Senangnya. Nah, tahu nggak Tony, mereka itu jemaat mula-mula, ada Ananias, ada Safira. Waktu jemaat mula-mula itu mereka tuh jual segala harta miliknya, jual sampai mereka itu jual tanah mereka, karena tahu nggak bahwa orang Kristen saat itu dianiaya, pengikut Kristen pertama sekali, ya, sampai mereka menjual, mereka percaya bahwa semua milik mereka itu adalah milik Kristus, jadi mereka mau untuk memberitakan Injil, tapi mereka nggak punya uang, tapi mereka mau menjualnya Tony. Wah, luar biasa sekali mereka ya Kak Joy. Iya, mereka luar biasa sekali Tony, ya. Nah, tapi Ananias sama Safira ini Tony, mereka itu menjual tanahnya, cuman uangnya sebagian. Padahal dia sudah berjanji kepada Petrus untuk memberi sepenuhnya uang penjualan tanah mereka. Mereka berbohong. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu Kak Joy. Emang kalau berbohong apa yang terjadi? Mereka kan membohongin. Tadi janjinya mereka itu ingin memberi uang itu penuhnya, tapi ternyata enggak Kak Joy. Emang hukumannya apa? Nah, tahu nggak adik-adik, Ananias dan Safira itu akhirnya apa? Mati. Nah, kenapa mereka mati? Karena mereka mendustai Allah. Ya, karena mereka mendustai Allah, ya, mendustai Petrus, hamba Tuhan saat itu, ya. Mereka banyak orang yang saat itu menjual tanah mereka lalu memberikan sepenuhnya uang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa uang itu adalah milik Tuhan, dan mereka ketika mereka mendapatkan Roh Kudus, mereka merasakan Roh Kudus, lalu apa yang terjadi? Mereka jual segala harta miliknya. Nah, Tony mau nggak berbagi? Mau Kak Joy. Wah, luar biasa sekali. Berarti kalau orang yang dicamar Roh Kudus, mereka itu suka memberi ya? Iya, betul Tony. Mereka suka memberi. Adik-adik mau nggak memberi? Adik-adik mau nggak? Wah, semuanya pasti mau ya, sukacita Tuhan ya. Nah, jadi kita harus rajin memberi ya, memberkati. Tapi memberi dengan tulus hati, jangan seperti Ananias dan Safira berbohong. Nah, adik-adik pernah nggak berbohong kepada orang tuanya? Kakak Joy mau tanya. Tony pernah nggak berbohong sama papa mamahnya? Pernah. Hah? Pernah? Iya. Hah? Aduh, kamu jahat Tony. Kalau kamu berbohong itu bapakmu itu iblis. Karena kalau kata Alkitab, bapa dari segala pendusta itu adalah iblis. Tapi aku gak mau punya bapak iblis, Kak Joy.
Nah, kalau Tony nggak mau punya bapak iblis, nah nggak mau supaya mau diampuni sama Tuhan, Bapak kita Tuhan Yesus, Tony harus mengaku salah. Gitu ya. Tapi aku malu mengaku salah sama orang tua. Kemarin aku bohong sama orang tua, aku nggak mau punya bapak iblis. Ya, Tuhan mau menolong Tony. Tuhan mau menolong Tony, tapi dengan catatan Tony harus mengaku salah di hadapan orang tua. Nah, adik-adik juga kalau tugas sekolah minggu buat minggu ini harus mengaku salah kepada orang tua, mengaku supaya mengaku kebohongan atau kejahatan apa kepada orang tua dan tidak mau mengulanginya lagi supaya Tuhan mau mengampuni adik-adik, supaya Tuhan mau memaafkan adik-adik. Adik-adik mau enggak supaya diampuni oleh Tuhan, supaya dimaafkan oleh Tuhan? Mau? Nah, kalau mau Tony juga mau. Tony mau enggak, Tony? Beneran mau? Mau, Kak Joy. Kan Tuhan berkata, kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, Dia juga kan nggak mau mengakui kita seperti anaknya sendiri. Nah, betul Tony. Nah, kasih tahu ke teman-teman yang lain. Teman-teman, kalian harus mengaku kesalahan ya. Mengaku kesalahan kepada orang tua. Kalau kalian mengaku kesalahan kepada orang tua, kalian nanti akan dimaafkan oleh Tuhan. Kalau kalian tidak mau mengaku salah, berarti bapak kalian adalah iblis, bapak segala pendusta. Nah, aku nggak mau. Aku punya bapak Tuhan Yesus yang menciptakan aku. Kan begitu, betul nggak Kak Joy? Nah, betul, Tony berkata betul. Nah, oleh karena itu Kak Joy harap semua yang ada di rumah tetap mau supaya hidup jujur. Ya udah ya, Kak Joy sudah cukup sekian. Kakak Joy mau berdoa, minta WA-nya mah. Kak Joy mau berdoa buat teman-teman, buat adik-adik sekolah minggu. Ya, nanti Kak Joy berdoa buat namanya ya. Ya, sebentar ya. Kak Joy mau berdoa. Yuk Tony, kita berdoa buat teman-teman kita. Nah, Kak Joy mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama buat yang ada di Andir. Nah, Gerald, Dava, Aileen, Beverly ya. Nah, Beverly. Nah, jadi kalian tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap sukacita di hadapan Tuhan. Hidup jujur, jangan bohong ya. Karena Tuhan gak suka berbohong. Betul gak Tony? Betul. Nah, buat Onel yang ada di sini, buat Ruben, buat Yordan, buat Michael, buat Sondang, Ruth, Jeremy ya. Yang tadi juga sudah disebutkan, kalian harus tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap harus dengar firman Tuhan ya. Nah, Tony mau nyampein sesuatu buat apa buat mereka? Rajin berdoa, terus jangan suka berbohong ya. Nah, terus buat siapa lagi? Buat Chelsea, Cheryl, Alexa, Fani, Sancai, dan Steffi juga tetap semangat, tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap berdoa ya. Nah, Tony mau nyampein apa? Nah, buat yang tadi namanya disebut, tetap sukacita ya. Salam dari Tony. Nah, terus buat siapa lagi? Nah, Valeri, Valen, Judith, dan El Jordan ya. Nah, ini Tony mau berkenalan. Halo, semua yang disebutkan namanya tadi. Tony mau menjadi anak murid sekolah minggu iKids. Katanya Kak Joy ada ikrarnya ya. Aku pengen tahu deh.
Ada Tony ikrarnya. Mau tahu nggak gerakannya? Mau. Ya aku mau ngajak dulu adik-adik ya ikrarnya. Yuk berdiri yuk. Nah kita mau ngucapin ikrar. Nah contohnya begini. 1, 2, 3. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Nah gitu Tony. Tony mau nggak nyanyinya? Mau nggak tahu? Coba bareng-barengan sama Tony. Nah.